Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Pak Ivan. Kita hari ini akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia subtema 3 dan 4. Materinya membuat kalimat dan kalimat tanya tentang keberagaman benda. Begitu ya anak-anak. Nah, jangan lupa siapkan buku paketnya Bu Pena, karena nanti kita akan belajar di buku paket Bu Pena. Begitu ya anak-anak? Sudah siap? Kalau sudah siap, tolong simak video dari Pak Ivan berikut ini. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengetahui macam-macam kalimat tanya dan bagaimana cara membuat kalimat. Nah, Pak Ivan bacakan dulu. Mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Anak-anak, kita dapat memperoleh informasi dari sebuah gambar atau teks bacaan. Nah, ketika mengamati, pasti muncul pertanyaan-pertanyaan. Misalkan, anak-anak ketika melihat gambar yang bagus, gambar pemandangan, anak-anak akan muncul pertanyaan, siapa ya yang membuat gambar ini? Nah, ternyata anak-anak, kalimat tanya itu ada macam-macam. Apa saja ya? Yuk kita simak. Nah, ini kata tanya anak-anak. Kata tanya itu ada 7. Yang pertama itu apa. Apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Contohnya ini anak-anak kalimatnya. Apa yang kamu lakukan setelah mandi? Gitu ya. Yang nomor 2, di mana. Di mana dipakai untuk menanyakan tempat suatu peristiwa. Contohnya, di mana kamu bersekolah? Pasti menjawab di SD Kristen 3 Ebenezer, begitu ya. Nah, selanjutnya anak-anak, nomor 3, kapan. Kapan untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Contohnya, kapan ayah pulang dari Semarang? Lalu dijawab, ayah pulang dari Semarang kemarin sore. Nah, misalkan seperti itu. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya yang nomor 4, siapa. Nah, siapa dipakai untuk menanyakan orang atau pelaku. Nah, ini kalau mau tanya orang, memakainya siapa. Contohnya, siapa nama adikmu? Jawabnya Michael. Jawabnya ada lagi Santi misalkan. Nah, begitu ya anak-anak. Nomor 5, mengapa. Mengapa dipakai untuk menanyakan sebab atau alasan. Contohnya, mengapa kemarin kamu tidak berangkat sekolah? Jawabannya, karena sakit. Nah, atau karena pergi. Begitu ya anak-anak. Yang nomor 6, bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, keadaan, atau proses suatu peristiwa. Contohnya anak-anak, bagaimana cara membuat layang-layang? Begitu ya. Nah, nanti dijelaskan jawabannya. Cara membuat layang-layang itu memakai bambu dan memakai kertas, misalkan gitu. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya yang nomor 7, berapa. Berapa dipakai untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Contohnya, berapa jumlah boneka yang kamu punya? Nanti dijawab, bisa bonekaku ada 7. Nah, bonekaku ada 5. Seperti itu. Paham anak-anak? Kalau paham, kita lanjutkan.
Nah, di sini ada gambar anak-anak. Anak-anak, tolong perhatikan gambar di samping kalian. Nah, gambar di samping merupakan pertanyaan anak mengamati lukisan yang diamatinya. Nah, ini pertanyaannya ini ada di sini. Siapa yang membuat lukisan indah ini? Jawabannya pelukis. Nah, begitu ya. Selanjutnya, nah, anak-anak, silahkan dibuka bukunya di halaman 126. 126. Sudah? Siapkan pensilnya, kita kerjakan latihan soal bersama-sama. Begitu ya? Sudah? Kalau sudah, Pak Ivan bacakan teks bacaannya dulu. Nanti perintahnya adalah anak-anak membuat pertanyaan dari teks bacaan yang ada di atas. Nanti kita kerjakan bersama-sama ya. Oke, Pak Ivan bacakan dulu, anak-anak simak. Bermain di sekolah. Di sekolah Dedi terdapat lapangan. Pada jam istirahat, anak-anak senang bermain di lapangan. Mereka melakukan berbagai macam permainan. Ada anak-anak yang bermain bola dan lompat tali. Dedi dan anak laki-laki lainnya lebih senang bermain bola. Anak-anak perempuan lebih senang bermain lompat tali. Mereka menggunakan tali yang terbuat dari karet gelang yang diuntai. Bel berbunyi menunjukkan waktu istirahat berakhir. Anak-anak segera meninggalkan lapangan dan kembali ke kelas. Nah, itu bacaannya anak-anak. Sekarang kita kerjakan latihan soalnya yang nomor 2 dulu. Buatlah pertanyaan sesuai isi teks menggunakan kata tanya berikut. Jadi di sini sudah ada kata tanyanya. Anak-anak tinggal membuat kalimatnya yang baik. Ya, Pak Ivan bantu. Yang A, kata tanyanya apa? Kira-kira dari bacaan ini yang sesuai yang mana ya? Coba dicari dulu. Ya, betul sekali. Apa yang dilakukan Dedi saat jam istirahat? Seperti itu anak-anak. Silahkan ditulis dulu di bukunya. Sudah? Sekarang yang B. Siapa? Nah, kira-kira yang mana? Ya, siapa yang bermain bola? Tuh, silahkan ditulis dulu. Sudah? Sekarang yang C. Di mana? Kira-kira apa ya yang tepat di sini? Ya, di mana anak-anak bermain? Ya, ditulis dulu. Sudah? Kita lanjutkan yang D. Mengapa? Kira-kira apa? Ya, mengapa anak-anak kembali ke dalam kelas? Seperti itu ya anak-anak. Silahkan dituliskan dulu. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut yang nomor 3. Anak-anak bisa menjawabnya di samping tanda tanya ini, ya. Di samping ini. Yang A. Perhatikan ya. Kapan anak-anak bermain di lapangan? Kapan ya kira-kira? Nah, pada jam istirahat. Ditulis anak-anak.
atau saat jam istirahat? Yuk dituliskan. Sudah? Sekarang nomor 2. Yang nomor B. Apa saja permainan yang dilakukan di lapangan? Kira-kira permainannya apa saja tadi ya? Nah, bermain bola dan lompat tali. Yuk dituliskan dulu. Sudah? Bermain bola dan lompat tali. Sekarang yang C. Apa benda yang digunakan untuk bermain di lapangan? Apa ya bendanya? Iya betul, bendanya ini anak-anak, bola dan tali. Silakan dituliskan bola dan tali. Sekarang yang D. Siapa yang bermain lompat tali? Kira-kira tadi siapa yang bermain pelompat tali? Iya, anak-anak perempuan. Dituliskan anak-anak perempuan. Sudah? Sekarang yang E. Apa yang dilakukan anak-anak setelah bel berbunyi? Apa yang dilakukan tadi? Nah, ini. Yang dilakukan adalah masuk ke dalam kelas. Yuk, ditulis masuk ke dalam kelas. Sudah anak-anak? Mudah kan? Ya, kalau belum mengerti coba diulangi lagi. Tadi yang pertama kata tanya, lalu selanjutnya menjawab pertanyaan dan membuat kalimat tanya. Gitu ya. Pak Ivan lanjutkan. Nah, sekarang anak-anak coba amati gambar di bawah ini, di samping ini. Ini ada gambar anak-anak yang sedang bermain sepak bola, ada yang sedang bermain lompat tali, dan ada yang sedang membaca buku. Sekarang tugas anak-anak setelah mengamati gambar ini, buatlah 3 kalimat sesuai dengan gambar. Nah, contohnya Pak Ivan ajari dulu. Rani membaca buku di bawah pohon. Nah, begitu ya anak-anak. Itu contohnya. Nah, sekarang tugas anak-anak menuliskan 3 saja kalimat sesuai gambar. Begitu ya. Nanti pekerjaan kalian dikumpulkan di Google Classroom. Gitu. Nah, terima kasih anak-anak sudah menyimak video Pak Ivan. Jika belum paham, silahkan diulangi lagi. Jika sudah paham, nah belajar lagi agar lebih bisa mengerti. Gitu ya. Selamat belajar. Tetap memakai masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak aman. Tuhan memberkati.